Hai, selamat datang di video kedua kami, Easy English. Apakah bahasa Inggris termasuk hal yang Anda takutkan? Edisi kali ini kita akan belajar tentang tenses. Nah, sebelum kita belajar tentang tenses, saya pengen mengingatkan kalian semua bahwa yang paling penting dari belajar bahasa Inggris adalah kamu nggak boleh takut sama bahasa Inggris. Gambar-gambar yang tadi, make up saya tadi, mungkin ketakutan itu hanya kita batasi di situ saja. Sekarang saatnya kita berani untuk belajar bahasa Inggris. Siap? Mari kita mulai. Nah, tenses. Secara bahasa, tenses berasal dari bahasa Prancis kuno yang tense yang berarti waktu. Jadi, kalau kita belajar tentang tenses, berarti kita belajar tentang keterangan waktu, yaitu keterangan waktu dan kejadian atau peristiwa yang sedang kita bicarakan. Masih ingat video kita yang sebelumnya? Tenses ada berapa? Ya, betul. Ada 3. Past tense, present tense, dan future tense. Kita, kalau mau membahas tentang tenses, berarti kita berbicara tentang kata kerja. Kata kerja adalah, siapa yang tahu? Oke. Dalam bahasa Indonesia biasa disebutkan kata kerja adalah kata yang menunjukkan pekerjaan atau aktivitas. Dalam bahasa Inggris kita bisa mengartikannya dengan lebih simpel. Kata kerja adalah semua kata dalam bahasa Inggris yang bisa diingkan. Contoh, sleep, sleeping, drive, driving. Semua yang bisa diingkan adalah kata kerja. Kenapa kata kerja penting? Kata kerja penting karena 2 hal. Pertama, dalam bahasa Inggris kata kerja itu berubah. Dalam bahasa Indonesia kata kerja berulang. Contohnya, kalau dalam bahasa Indonesia ada kata jalan-jalan, makan-makan, lihat-lihat, macam-macam, dan sebagainya. Itulah yang namanya berulang. Dalam bahasa Inggris tidak. Kata dalam bahasa Inggris berubah. Misalnya, satu kata bisa berubah dari kata speak menjadi speaking, menjadi spoke, menjadi spoken, menjadi speaks, dan seterusnya. Kita sekarang akan membahas kata kerja dalam bahasa Inggris berubah berapa kali ya? Ada yang tahu? Lihat nih. Dalam bahasa Inggris kata kerja berubah sebanyak 5 kali. Yang pertama kita menyebutnya sebagai verb pair atau kata kerja dasar, atau juga menyebutnya sebagai kata kerja utama. Kata kerja utama maksudnya kata kerja yang tidak bisa ditambahin oleh s, tidak bisa ditambahin ing, tidak bisa ditambahin ed, dan seterusnya. Adalah kata kerja dasar. Yang kedua adalah kata kerja pertama. Biasa juga disebut sebagai present form. Yang kedua namanya kata kerja past form. Biasa juga disebut sebagai verb 2. Lalu ada verb 3 dan yang terakhir adalah verb ing. Nah, kita lanjutkan tentang kata kerja. Kata kerja kalau dalam kalimat mempunyai 2 fungsi. Yang pertama adalah kata kerja yang digunakan untuk kalimat verbal. Kalimat verbal adalah kalimat yang menunjukkan aktivitas. Kalimat verbal secara grammar biasa kita artikan sebagai kalimat yang menggunakan verb. Verb adalah kata kerja. Kata kerja adalah, putar lagi yang tadi sudah disebutin. Oke, yang kedua, kata kerja berfungsi sebagai pembentuk kalimat nominal. Kalimat nominal adalah kalimat yang tidak menunjukkan aktivitas tetapi menunjukkan 3 hal: adjektif, noun, dan adverb. Oke, kita lanjut. Dalam kalimat nominal, kata kerjanya berupa kata kerja to be. Teman-teman ada yang tahu to be apa saja? Ya, sama dengan kata kerja, to be juga mengalami perubahan sebanyak 5 kali. Ada to be bare, to be 1, to be 2, to be 3, dan to be ing. Kita bahas itu nanti.